Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Salam sukses dan salam bergabung bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Nah, mudah-mudahan kita sehat selalu, barokah umur dan barokah rezeki. Baik, pada kesempatan ini saya akan share seputar perangkat pembelajaran, dan ini selalu saya update ya aplikasinya, yang sangat sederhana, memudahkan bagi kita untuk menyusun perangkat pembelajaran. Baik, lebih singkatnya waktu, langsung saja saya tampilkan aplikasi. Saya sudah edit dan sempurnakan tutorial sebelumnya. Saya share tentang modul ajar berdiferensiasi. Nah, sekarang saya sudah masukkan ke aplikasinya ya. Nah, ini tidak perlu repot-repot kita menyusun modul ajar, cukup kita linkkan dengan apa yang sudah kita buat, mulai dari Prota, Promes, sehingga nanti di project atau modul ajar berbasis berdiferensiasi ya, dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, ini contoh modul ajar pada pertemuan ke-1. Nah, di mana setiap CP itu ada elemen, CP per elemen, ada capaian pembelajaran untuk fase D. Ini TP. Ini silahkan teman-teman pelajari pada tutorial saya sebelumnya. Langsung saja kita praktekkan pada penyusunan perangkat ini. Pertama, modul ajar saya sudah buat dan saya sudah share pada tutorial sebelumnya, tapi menggunakan Microsoft Word. Sekarang saya akan tunjukkan, tampilkan ke teman-teman semuanya bagaimana cara cepat menyusun dengan menggunakan aplikasi ini. Baik, nama sekolah silakan diketik, diisi manual di halaman pertama, sehingga di halaman pertama identitas ini akan mengacu ke sini, sehingga di sini prakarya. Nah, ini sudah ke halaman pertama, ini juga halaman pertama, ini juga semuanya. Nah, yang merah-merah ini yang perlu diganti sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini pertemuan 1 ini menggunakan 4 jam pelajaran dikali 40 menit. Ini dikali 40 menit ya. Nah, ini bukan 4 menit 45, tapi 40 menit. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini untuk kerajinan bahan alam lunak. Nah, ini butuh 4 dikali 2 jam pelajaran. Berarti kalau 1 jam pelajaran 40 menit, berarti 40 menit, 2 jam berarti 80 menit. Berarti 4 dikali 2 itu butuh 8 jam pelajaran dikali 40 menit. Berarti di sini bukan angka 4, tetapi di sini menggunakan angka 8. Ketikan manual ya, jangan pakai rumus, karena mengacu kemana? Mengacu ke Prota. Ini CP1 untuk elemen observasi dan eksplorasi butuh waktu 8 jam pelajaran. Bagaimana cara mendistribusikan? Silakan teman-teman ikuti tutorial saya sebelumnya. Kemudian ini fase D, tinggal saya ketik sama dengan, kemudian arahkan ke Prota yang sudah kita buat, arahkan ke sini, tinggal enter, maka dia otomatis berubah. Nah, kalau misalkan kurang lebar teman-teman, silahkan diperlebar kayak gini ya. Nah, kemudian yang kedua, capaian pembelajaran. Ini adalah capaian pembelajaran fase D, dan ini adalah capaian pembelajaran elemen. Maka saya linkkan sama dengan, maka di Prota silahkan masukkan CP di sini per elemen. Nah, silakan di Prota ditambahkan di sini capaian pembelajaran fase D. Kemudian selanjutnya ini adalah pertemuan ke-1, karena di sini adalah untuk elemen yang pertama. Butuh waktu dalam pertemuan 1 ini, maksudnya adalah butuh waktu pada modul 1 ini 8 jam pelajaran. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk yang ini tinggal teman-teman sama dengan kompetensi awal itu adalah tujuan pembelajaran. Isinya ketikan di sini sama dengan, nah, kemudian sudah ini.
Selanjutnya ini sudah tidak perlu dirubah, ini tidak perlu dirubah. Silakan kalau ingin ditambahkan, tambahkan saja teman-teman. Yang ini tidak dirubah, tidak masalah. Kemudian ini tidak perlu dirubah, ini juga tidak perlu dirubah. Nah, kemudian di bagian sini, ini kan guru menginformasikan tujuan pembelajaran mengenai. Nah, ini tinggal ketik sama dengan arahkan ke promes, arahkan ke sini. Nah, kalau ada tulisan spill, nah ini karena di sini menggunakan merge. Di sini kan merge, satu halaman merge dan center, sehingga dua kolom dijadikan satu. Maka supaya ini tidak error rumusnya, ini di titik 2 yang belakangnya ini silahkan di delete ya, kemudian enter, maka dia akan masuk secara otomatis. Selanjutnya teman-teman, yang bagian ini merah ini kan termasuk memecahkan bagaimana ini kan project based learning. Jadi pembelajaran ini menggunakan project atau kegiatan sebagai media, dan ini melibatkan siswa dalam melakukan penelitian, penyelidikan, dan pengamatan, sehingga nanti ini arahnya kita sesuai dengan model pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini ini juga sama. Jadi ini tinggal sama dengan, kemudian arahkan ke sini, kemudian tinggal arahkan ke sini. Maka ini spill karena ini ada dua kolom, maka hapus, maka seperti ini. Oke, saya perbesar saja ya. Saya ulang, sama dengan ini juga sama di atas ya. Arahkan ke promes semester 1, arahkan ke sini. Nah, kemudian ini di bagian fill di sini ini dihapus ya. Kemudian nah, ini. Selanjutnya ini adalah termasuk diferensiasi konten. Nah, ini kalau guru membagi siswa dalam 3 kelompok, ini masuk diferensiasi proses. Nah, karena saya menggunakan gaya belajar. Nah, menggunakan kebutuhan berdasarkan kebutuhan murid, belajar murid itu menggunakan gaya belajar ya. Ada yang menggunakan minat murid, ada yang menggunakan kesiapan belajar. Kalau kesiapan belajar itu juga sama ya, tapi beda, asesmen awalnya beda. Itu menggunakan asesmen yang mengarah kepada kesiapan belajar mereka terkait dengan kognitifnya, sehingga kita bisa membagi kelompok. Itu maksudnya berdiferensiasi. Maka ini sama seperti yang tadi ya, sudah. Kemudian lanjut ke bawah, ini mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal, tidak perlu kita, karena ini mendesain perencanaan produk ini kan termasuk elemen yang kedua. Ini maka ini kita akan modul yang kedua. Nah, kemudian menyusun jadwal juga bagian dari sini, maka sesuaikan dengan ini model pembelajaran kita nantinya. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, ini juga masuk ke diferensi produk. Nah, ini masuk ke elemen produk ya. Kemudian menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Nah, ini ya, ini masuk di refleksi dan evaluasi. Nah, ini ya, sesuai dengan ini nanti teman-teman ketika mengajar. Kemudian ini butuh waktu kegiatan pendahuluan 15 menit kan, ini 2 jam pelajaran itu kali 40 kan 80 menit. Maka di sini untuk yang kegiatan inti ini butuh yaitu sebanyak 50 menit. Nah, sudah ya. Kemudian isinya sampai sini. Kemudian kegiatan penutup, guru memfasilitasi peserta didik menemukan kesimpulan pembelajaran atau simpulan pembelajaran ya. Guru memberikan kesempatan dan seterusnya sampai salam penutup. Nah, lampirannya dari modul ini penilaian tentunya ada remedi peserta didik, searching di Google, kemudian pengayaan, menguasai materi dan seterusnya, glosarium ya. Ini ada bahan lunak alami apa itu, kemudian bahan lunak buatan apa itu, ini adalah glosarium. Kemudian kata kunci, nah bahan alam lunak dan seterusnya. Baru tanda tangan sesuai dengan tahun ajaran baru. Nah, ini adalah modul ajar. Kalau kita print ya teman-teman,
ini cukup butuh hanya dua lembar saja. Nah, ini modul. Akan tetapi lampirannya teman-teman perlu kita perhatikan bersama. Lampirannya itu adalah, ada lampiran yang pertama itu adalah, kalau CP dan TP ini ibaratnya silabus. Ini silahkan teman-teman cari di buku guru. Ini ada lengkap ya, masing-masing mata pelajaran. Nah, ini untuk CP dan TP sampai alur tujuan pembelajaran. Ini ya, siapkan dengan ininya bagi teman-teman sesuai dengan masing-masing mata pelajaran yang diampu Bapak Ibu guru. Nah, ini kemudian lampirannya yang pertama, karena berdiferensiasi kita harus membagi siswa dalam 3 kelompok, 4 kelompok, terserah. Tapi kalau saya menggunakan 3 kelompok. Nah, ini aplikasinya untuk hasil asesmen awal mata pelajaran prakarya, entah itu IPA. Kemudian asesmen awal ini adalah soal sesuai dengan gaya belajar murid. Pada waktu belajar untuk tes, apakah Anda memilih membaca catatan? Ini kan visual. Meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian, ini masuk auditori. Membuat catatan, ini masuk ke kinestetik, dan seterusnya. Ini soal sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga kita bisa mengelompokkan. Hitung berapa jumlah pilihan jawaban A, ini visual. Yang menjawab banyak B, lebih banyak B yang menjawab, ini auditori. Yang lebih banyak menjawab jawaban C, maka mereka itu kelompok kinestetik. Nah, sehingga mereka kita masukkan ke penilaian ini. Dari soal yang tadi, A jawaban 1 A, B, dan seterusnya, kita cukup ketikkan ini. Kalau saya ketikkan B, maka di sini berubah. Nah, ini kalau saya ketikkan B, maka ini kan B-nya 6. Tapi kalau saya ketikkan A, maka ini B-nya 5, A-nya yang bertambah. Otomatis ya. Sehingga teman-teman bisa ketikkan di sini. Bagi saya belum masukkan rumusnya ya. Belum saya masukkan rumusnya secara otomatis ya. Ini saya ketikkan, misalkan di sini lebih banyak A, maka mereka visual. Lebih banyak B, maka mereka auditori, dan seterusnya. Ini adalah pembagian kelompoknya. Baru setelah kita bagi kelompok, kita mulai pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk yang modul itu sebelumnya, setelah kita membagi kelompok tadi, maka kita taruh di hasil pemetaan. Ini sebelum modul ada lampiran pertama sebelum modul ya. Ini hasil pemetaan. Jadi ini dilampirkan atau ditempatkan pada modul. Sebelum modul itu ada hasil pemetaan berdasarkan aplikasi tadi. Ini ya teman-teman, cara pembelajaran. Kemudian setelah melakukan ini, nah ini sesuaikan dengan punya teman-teman. Ini CP. Kalau misalkan di sini ada TP-nya, misalkan di sini TP, maka yang ini saya copy, kemudian saya masukkan ke bagian sini. Nah, ini saya delete, kemudian saya delete, maka di bagian sini saya paste. Mohon maaf, belum saya paste ya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Saya ngopikan di sini saja di aplikasinya. Ini tujuan pembelajaran. Ini
Ini tujuan pembelajaran sudah saya masukkan ke bagian sini. Kemudian teman-teman, ini silahkan Bapak Ibu guru semuanya nah ini kalau sudah kita buat yang ini, maka Bapak Ibu guru silahkan masukkan di bagian sini. Ini gaya belajar murid ya, minat belajar, ini profil belajar murid, kemudian nama, ini silahkan yang tadi masukkan ke sini. Nah, dan seterusnya sampai bagian sini. Karena ini bukan limbah, tetapi di sini adalah saya ganti. Nah, karena ini limbah, maka saya ganti alam lunak, tinggal replace, maka 5 akan berubah 19 ya, semuanya berubah. Baik Bapak Ibu guru, selanjutnya saya simpan. Lampiran berikutnya itu adalah hasil pemetaan penilaian. Ini masuk lampiran. Nah, lampiran untuk pemetaan CP dan seterusnya silahkan diatur sendiri oleh Bapak Ibu guru. Intinya seperti ini ya. Nah, kemudian ini penilaian. Ini ada di belakang atau di setelah modul ajar baru lampiran. Ini tinggal cetak, print, dilampirkan di bawahnya modul ya. Kemudian untuk apa yang ini? Ini lembar kerja peserta didik atau apa namanya? LKPD. Ini yang visual, ini auditori, kemudian yang ini kinestetik. Jadi teman-teman semuanya bisa membagi seperti ini dan mereka diberikan sarana untuk sesuai mereka gaya belajar mereka. Salah satu contohnya saya gunakan seperti ini ya. Saya tutup semuanya. Nah, ini LKPD pertama untuk yang kelompok visual, maka saya berikan edarkan ke mereka itu adalah materi kerajinan. Kemudian yang kedua, saya berikan mereka di kelompok visual itu saya print atau cetak ininya, saya cetak ya. Kemudian setelah saya cetak print, saya berikan atau kasihkan ke mereka. Saya print menggunakan print satu halaman itu tinggal dirubah slide-nya menjadi 6, 9 gitu ya. Di print diedarkan ke mereka. Kemudian untuk yang visual, yang auditori saya siapkan di sini adalah auditori itu saya siapkan materi untuk yang berbentuk video, ada suaranya ya, sehingga mereka lebih suka mendengarkan daripada membaca. Jadi seperti ini ya. Kerajinan dari bahan lunak alami dan yang kedua adalah kerajinan dari bahan lunak buatan. Saya buat seperti ini. Kemudian saya berikan laptop ke mereka, kemudian setelah itu di laptop ini saya pakai Bluetooth speaker Bluetooth sehingga nyaring suaranya. Nah, kemudian atau bisa tampilkan di slide di depan ya, pakai LCD proyektor. Kemudian untuk yang terakhir, ini pada saat proses pembelajaran. Nah, ini untuk yang kinestetik, cari bahan di lingkungan sekolah. Mereka suruh keluar mencari bahan di lingkungan sekolah yang termasuk kerajinan bahan alam lunak. Kemudian mereka buat gambar, kemudian nah seperti ini ya. Jadi ada LKPD-nya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, baik kita akan teruskan. Ini lampiran 2 materi bahan ajar sudah sama dengan yang tadi ya. Lampiran modulnya ini. Kalau tadi ini adalah kelompok visual, ini untuk materi mereka, ini untuk modulnya. Nah, ini ada soal sumatif tengah semester. Jadi saya sudah buat lampirannya sumatif tengah semester. Kalau sumatif akhir semester itu yang membuat adalah MGMP, sehingga tidak perlu kita buat. Nah, kalau perlu dilampirkan, dilampirkan saja di sini kalau punya file soalnya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan fokus kepada ini kan 19 menit barusan saya sudah 19 menit terakhir ya. Saya akan praktekkan cara membuat menyusun modul 2. Nah, ini
saya akan ganti untuk modul 2. Modul 2 itu sebanyak desain dan perencanaan itu butuh waktu alokasi modul 2 ini atau pertemuan 2 ini butuh 10 jam pelajaran. Maka di sini tinggal ganti 10 jam pelajaran. Fase D saya sama dengan itu sama, tidak perlu saya rubah ya. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran per elemen sama dengan, maka saya arahkan ke elemen yang kedua, desain perencanaan. Maka enter sehingga ia berubah. Nah, karena kurang lebar maka saya lebarkan seperti ini. Kewirausahaan. Ini pertemuan kedua. Nah, mohon maaf, ini jangan kita ngedit di sini. Caranya seperti ini ya, teman-teman. Ada kesalahan teknis barusan. Nah, ini kan modul yang tadi. Maka silahkan tekan kontrol, tahan di keyboard kontrol, kemudian tekan mouse, klik kiri, tahan, dua-duanya berbarengan, lepas. Ini kita copy. Atau kalau menggunakan cara seperti ini, ditahan agar kita, kalau ini move or copy, boleh saya menggunakan cara ini. Jadi create a copy, jadi seperti ini. Nah, ini boleh menggunakan cara seperti ini sehingga bisa dihapus. Yang saya tadi menggunakan kontrol tahan. Nah, coba ya praktekkan. Kemudian ini saya delete. Caranya PJBL ini klik kanan, kemudian move or copy, kemudian create a copy, maka ini ada PJBL 2 atau pertemuan kedua. Rumusnya sama. Caranya ini modul kedua ya. Saya edit CP yang kedua itu butuh 10 jam pelajaran, maka saya tempatkan di sini 10 jam pelajaran. Fase D sama, tidak perlu saya rubah. Kemudian untuk CP fase D, untuk CP per elemen ini berbeda ya. Klik sama dengan, kemudian prota arahkan ke sini, ke sini ya. Kemudian enter. Nah, ini kurang lebar kayaknya, maka saya perlebar, tarik geser seperti ini. Pertemuannya adalah karena modul kedua, ini adalah pertemuan kedua atau modul kedua. Bisa teman-teman kasih modul kedua, boleh ya. Nah, modul kedua atau pertemuan 2 itu butuh waktu 10 jam pelajaran. Maka selanjutnya Bapak Ibu guru, kompetensi awal ini klik sama dengan arahkan ke TP yang kedua. Sudah selesai. Ini kurang lebar maka geser ke bawah sehingga ini saya kira sudah ya, pas ya. Tinggal ke ataskan biar di sini. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu saya rubah. Kemudian ini tidak perlu saya rubah. Silakan rubah sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru. Kemudian ini tidak perlu saya rubah, ini tidak perlu. Nah, yang berubah ini, klik sama dengan yang merah ini, arahkan ke promes yang sudah kita susun, maka arahkan ke yang kedua ini, enter, sehingga spill ini di titik 2 ke belakang itu di delete, kemudian enter, maka muncul di sini untuk apa namanya materinya. Ini juga sama dengan, kemudian arahkan ke promes semester 1, arahkan ke CP yang kedua, enter, spill, berarti ini digeser seperti ini. Yang ke berikutnya, ini sengaja saya turunkan ya. Nah, ini karena garis ini masuk halaman yang kedua, maka lanjut terus ke bawah, tidak ada perubahan di sini, kemudian terus. Nah, ini silakan dicek, dibaca ya oleh teman-teman. Kalau ada materinya silakan dirubah, disesuaikan dengan materi teman-teman semuanya. Baik, ini yang paling terakhir. Sudah saya selesai. Ini bahan alam lunak. Kemudian ini kerajinan alam lunak, kata kuncinya sama semuanya. Saya kira itu saja tutorial untuk pembuatan atau penyusunan modul ajar. Untuk lampirannya Bapak Ibu guru, nah karena ini adalah modul ajar yang kedua, maka silahkan materinya yang tadi, apa ini, desain produk kerajinan bahan alam lunak.
cari materi sesuai dengan yang ini untuk dilampirkan pada modul ini. Nah, jadi lampiran-lampiran untuk materi silahkan diganti. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.